Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan rutinitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu semua berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membaca atau melanjutkan bacaan kita di dalam membaca kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qasim Al-Ghazi rahimahullah tabaraka wa ta'ala, yaitu kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membaca muqaddimah dari beliau. Kemudian selanjutnya kita akan membaca syarah beliau terhadap muqaddimah yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Abi Syuja' rahimahullah tabaraka wa ta'ala, di awal kitab beliau beliau memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan di dalam Fathul Qarib, kata Imam Ibn Qasim Al-Ghazi, Abtadi'u kitabi hadza. Abtadi'u kitabi hadza. Aku mulai menulis karanganku ini dengan kalimat ini, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u au aftatihu au uallifu. Kemudian kata Imam Qasim Al-Ghazi, wallahu ismun lizzatil wajibil wujud. Wallahu ismun lizzati al-wajibil wujud. Dan Allah adalah sebuah nama bagi zat yang wajibil wujud, yang pasti wujud keberadaannya atau eksistensinya. Disebutkan kalau kita membaca referensi yang lain, yaitu di dalam kitab Al-Iqna, disebutkan wallahu alamun ala zatil wajibil wujud al-mustahiqqi li jami'il mahamidi. Kata Allah itu adalah nama bagi zat yang wajibil wujud, al-mustahiqqi li jami'il mahamidi, yang satu-satunya zat yang berhak untuk diberikan seluruh macam pujian. Di Allah adalah sebuah nama bagi zat yang wajibil wujud. Lam yutasamma bihi siwa. Tidak diberikan nama itu kepada selainnya, kepada selain zat al-wajibil wujud ini. Tidak dinamai sesuatu apapun kecuali kepada zat yang wajibil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu makhluk-makhluknya tidak ada yang diberikan nama Allah, karena Allah itu khusus, nama Allah itu bagi dia, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia diberikan. Tasamma bihi qabla ay yusamma wa anzalahu ala adami fi jumlatil asma'. Jadi penamaan Allah bagi zat yang wajibil wujud ini adalah
dia dinamai sebelum segala sesuatu diberikan nama. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam istilah-istilah untuk menyebut sesuatu, Allah sudah dinamai dengan Allah. Dia zat yang wajibil wujud ini sudah dinamai dengan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ay hal ta'lamu ahadan summiyallaha ghairallahi. Apakah engkau mengetahui ya ada yang diberikan nama Allah selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya. Jadi nama Allah itu adalah nama yang khusus diberikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang wajibul wujud, yang eksistensinya ya itu pasti ya. Kalau makhluk eksistensinya bisa saja dia ada atau bisa saja tidak ada. Kalau kita ini bisa saja kita ada, bisa saja kita tidak ada, ya. Karena kita baru-baru diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah adalah zat yang wajibul wujud, yang keberadaannya itu bersifat pasti, ya. Pasti dia ada, tidak mungkin tidak. Kemudian kata Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, War-Rahmanu ablagu minar rahim. War-Rahmanu ablagu minar rahim. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ya. War-Rahmanu ablagu minar rahim, dan kata Rahman itu lebih luas maknanya daripada Rahim. Kalau kita baca di dalam kitab Adwa'ul Bayan, di situ diterangkan kata Muhammad Amin Asy-Syankiti rahimahullah, huma wasfani lillahi ta'ala. Jadi Rahman dan Rahim itu adalah dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasmani min asma'ihil husna. Dua nama itu adalah di antara nama-nama Allah yang indah, yang baik. Mustaqqani minar rahmati ala wajhil mubalaghah. Ya. Keduanya ya, mengandung ya makna ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rahmat ya ala wajhil mubalaghah. Ya. Jadi wajhil mubalaghah dengan redaksi yang apa namanya, kalau kita boleh bilang tuh hiperbola, menunjukkan bahwasanya Allah SWT maha merahmati. Jadi dua sifat Rahman dan Rahim ini adalah sifat Allah yang artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha pengasih, maha rahmat, memiliki sifat rahmat. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara kata Rahman atau sifat Rahman dan Rahim ini. Kan tapi para jumhur ulama ya, di antaranya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazini, beliau menukilkan ya bahwasanya ada perbedaan antara Rahman dan Rahim. Dan sifat Rahman itu ablaghu minar Rahim. Lebih luas maknanya ya daripada Ar-Rahim. Disebutkan oleh para ulama ya, di antara alasan mengapa para ulama membedakan antara sifat Rahman dan Rahim ini. Di antaranya kata para ulama tuh bahwasanya Rahman itu dia sewazan dengan atau diambilkan dari wazan fa'lan, sedangkan Rahim itu wazannya adalah fa'il ya. Dan fa'lan ya, jadi Rahman itu diambilkan dari wazan fa'lan, itu menunjukkan ya akan keluasan ya. Wazan fa'lan itu menunjukkan akan keluasan.
Kalau kita baca di dalam Iqna itu disebutkan ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Jadi adanya susunan kata yang lebih, ya, penambahan di dalam susunan kata itu menunjukkan penambahan terhadap makna. Jadi susunan kalimat Rahman itu lebih banyak daripada kalimat Rahim. Oleh sebab itu makna dari Rahman itu lebih luas daripada Rahim ini. Oleh sebab itu kata para ulama, ya, seringkali Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kata Rahman itu dengan Al-Arsh, dan kita mengetahui bahwasanya Al-Arsh itu adalah makhluk yang terbesar yang meliputi segala makhluk. Seluruh alam semesta diliputi oleh Al-Arsh ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman." Jadi disandingkan di sini antara kalimat Al-Arsh yang dia adalah kalimat yang besar dengan Ar-Rahman. Menunjukkan bahwa kata Ar-Rahman itu, ya, adalah memiliki makna yang luas. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di sini pun disandingkan antara kalimat Al-Arsh dengan Ar-Rahman. Oleh sebab itu, para ulama berkesimpulan bahwasanya mereka mengatakan Ar-Rahmanu dzur rahmati asy-syamilati li jami'i al-khalaiqi fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Oleh sebab itu, Rahman itu bermakna, ya, Allah memiliki sifat rahmat yang mencakup seluruh makhluknya. Di jami'il khalaiqi. Rahmat Allah meliputi seluruh makhluk. Rahmat Allah diberikan kepada seluruh makhluk. Yang manusianya, yang hewannya, yang tumbuh-tumbuhannya, yang malaikatnya, yang langitnya, dan seluruhnya. Yang muslimnya, yang kafirnya, yang ateisnya, dan yang lainnya. Jadi Rahman, ya, adalah menunjukkan bahwa rahmat Allah meliputi seluruh makhluk. Itu lebih luas maknanya. Sedangkan ya, dan Rahman itu lebih luas maknanya, ya, di seluruh makhluk, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, di akhirat dikhususkan, ya, kepada rahmat Allah diberikan kepada orang-orang beriman. Sedangkan Rahim, kata para ulama, itu seperti yang kita bilang tadi, bahwa Rahim itu diambil dari wazan fa'il. Ya. Kata para ulama, wa huwa dzur rahmati lil mu'minina yaumal qiyamah. Rahim itu menunjukkan bahwasanya Allah, ya, merahmati khusus kepada orang-orang beriman pada hari kiamat. Jadi dia lebih tidak seluas kata Rahman. Nah, itu diantara keterangan para ulama. Jadi kalimat Rahman itu lebih luas cakupannya daripada Rahim. Ada juga diantara para ulama mengatakan bahwasanya Rahman itu adalah sifat zatiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat zatiyah dari Allah Subhanahu wa taala, sifat yang melekat, ya, pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rahim itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan makhluk-makhluknya. Oleh sebab itu di dalam ayat itu disebutkan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman itu Maha Rahim, Maha mengasihi. Innahu bihim raufur rahim. Innahu bihim raufur rahim. Sungguhnya dia, ya, kepada mereka, ya, amat belas kasih. Dalam ayat yang lain kan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian itu Maha Rahim, Maha Pengasih. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Innahu kana bikum rahima. Nah, itu di antara ayat-ayat menunjukkan
bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kalimat Rahman atau sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim gitu, bukan Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kaitkan untuk makhluknya. Nah, itu diantara keterangan para ulama. Kalau kita baca di dalam Adwa'ul Bayan, sama juga alasannya, ya. Beliau juga mengambil pendapat bahwasanya Rahman itu lebih luas maknanya daripada Ar-Rahim. Kata beliau, li'anna Ar-Rahmana huwa dzur rahmatis syamilati li jami'il khalaiqi fid dunya. Sama. Ya. Karena Rahman, ya, sifat Rahman itu, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat, ya, yang mencakup kepada seluruh makhluknya fid dunya, di dunia, walil mu'minin fil akhirah, kepada orang beriman di akhirat. War-rahimu dzur rahmati lil mu'minina yaumal qiyamah. Sedangkan Rahim, sifat Rahim itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki dari sifat rahmat, diberikan khusus kepada orang-orang beriman, ya, pada hari kiamat. Ya, dan inilah wa ala hadza aksarul ulama, dan inilah pendapat kebanyakan dari para ulama. Karena ada di antara para ulama yang membantah pendapat ini, ya. Jadi yang membantah pendapat bahwasanya Rahman itu ablaq minar Rahim. Ya, jadi bukan Rahim itu, kata para ulama yang lainnya, Rahim itu tidak khusus diberikan kepada orang beriman. Ya. Jadi keduanya ada sama-sama memiliki keluasan makna. Itu kata pendapat para ulama yang lainnya, dan mereka membawakan dalil yang umum, ya. Ya, seperti yang kita bacakan tadi, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Diri kalian ini maksudnya umum di sini, ya. Umum, wala taqtulu anfusakum, umum, apakah dia kafir atau dia muslim sama saja, ya. Innallaha kana bikum rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih kepada kalian. Jadi di sini disebutkan kalimat Rahim. Oleh sebab itu sebagian ulama, ya, ini sebagian ulama, bukan jumhur, mengatakan bahwasanya sama saja maksudnya antara, atau maknanya antara Rahman dan Rahim ini. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sedikit faedah, ya, yang disebutkan oleh Imam Sirbini di dalam kitab Al-Iqna. Faedatun, kata beliau, qala an-Nasafi fi tafsirih, berkata al-Imam An-Nasafi di dalam tafsirnya, qila, dikatakan, ini kita masih membahas tentang kata bismillah. Qila, dikatakan, al-kutubul munazzalatu minas sama'i ila dunya mi'atun wa arba'atun. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit, dari langit ke dunia, itu berjumlah 104. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit menuju dunia itu berjumlah 104. Suhufu syithin sittuna. Yang pertama, suhufnya Nabi Syis itu berjumlah sittun, berjumlah 60. Jadi 60. Wa suhufu Ibrahim salasun, dan suhuf Nabi Ibrahim itu berjumlah 30. Wa suhufu Musa qabla at-Taurati asyaratun, dan suhufnya Nabi Musa, suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa sebelum beliau diberikan kitab Taurat, itu sebanyak 10 suhuf. Wat Tauratu, kemudian Allah turunkan Taurat, wal Injil, dan Allah turunkan Injil, wal Zabur, dan Allah turunkan Zabur, wal Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Furqan, itu Al-Quran. Kemudian kata Imam Sirbini, wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Quran,
dan makna-makna seluruh kitab-kitab yang tadi itu terkumpul di dalam satu kitab, yaitu Al-Quran. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 103, ya, 103 itu suhufnya Nabi Sis, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, ya. Sebelum diberikan kepada beliau Taurat, begitu juga dengan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu seluruh maknanya terkumpul di dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihah. Dan seluruh makna Al-Qur'an itu terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Seluruh makna Al-Qur'an, ya, terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Oleh sebab itu Al-Fatihah di antara ayat yang mujarrab, jadi di antara surat yang mujarrab, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, saya pernah tinggal di Makkah, ya. Saya tidak mendapati makanan di situ kecuali air dan korma, dan saya cukupkan diri saya dengan membaca Al-Fatihah tersebut. Begitu juga, ya, di antara keutamaan dari Al-Fatihah itu adalah dia bisa dijadikan sebagai ruqyah, yang menyembuhkan penyakit, ya, gitu. Jadi seluruh Al-Quran, ya, itu maknanya, seluruh makna Al-Quran itu terkumpul di dalam Al-Fatihah, menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah memiliki keutamaan. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalah, dan makna-makna di dalam Al-Fatihah itu terkumpul lagi, lebih mengerucut lagi, ya, ke dalam kalimat basmalah. Nah, ini menunjukkan bahwa basmalah itu memiliki keutamaan, dan seorang ketika dia mengucapkan basmalah, hendaknya dia memiliki keyakinan, ya, bahwa basmalah ini adalah kalimat yang berkah. Nah, begitu. Karena seluruh makna Al-Fatihah itu terkumpul pada kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha, dan seluruh makna basmalah itu terkumpul di huruf ba-nya, di huruf ba itu. Wa ma'naha bi kana ma kana, dan makna dari ba itu adalah, ya, dengan ba itu kana ma kana, terjadilah yang terjadi. Wabi, dengan ba itu yakunu ma yakun, dan akan terjadilah yang akan terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya huruf ba yang ada di dalam bismillah itu luar biasa. Zada ba'duhum, ditambahkan lagi oleh sebagian dari mereka, sebagian para ulama, wa ma'anil ba'i fi nuqtatiha, dan makna ba itu, ya, huruf ba itu di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu terkumpul di dalam nuqtahnya, di dalam titik yang ada di ba itu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita baca pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang selanjutnya insyaallah tabaraka wa ta'ala. Dan kita akan melanjutkan lagi, ya, muqaddimah yang disebutkan oleh al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.